Mengapa Houthi Yemen berani menyerang kapal induk AS? Houthi Yemen mengklaim berhasil menyerang kapal induk USS Dwight Eisenhower di Laut Merah pada tanggal 1 Juni lalu. Selama berbulan-bulan, milisi Houthi telah menyerang kapal-kapal sekutu barat yang melintas di pantainya, yang menurut kelompok itu sebagai aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina yang berperang melawan Israel di Gaza. Kelompok milisi itu menguasai wilayah-wilayah paling padat penduduk di Yemen dan bersekutu dengan Iran. Houthi mengklaim serangan terhadap kapal induk AS akurat dan langsung, sedangkan pihak AS tidak memberikan rincian tentang kerusakan yang dialami kapal tersebut. Pentagon hanya merilis foto-foto USS Eisenhower untuk membantah klaim itu. Namun, foto-foto tersebut hanyalah foto lama yang menunjukkan dapur dan area kehidupan para tentara, bukan dek kapal, sehingga niat AS sangatlah jelas. Sekarang, terlepas dari apakah Houthi benar-benar mengenai kapal induk tersebut atau tidak, mereka sudah mencapai tujuannya. AS benar-benar panik. Meskipun mereka dapat menghapus jejak serangan, akan tetapi berita tentang serangan tersebut sudah tersebar luas di dunia. Segala upaya untuk memperbaiki reputasi mereka ini tanpa sia-sia. Lalu, apakah ini akan menggoyahkan posisi Amerika di Timur Tengah? Meski tak bisa menenggelamkan kapal induk Eisenhower, namun serangan Houthi sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Banyak netizen dunia berpendapat, terlepas dari apakah berhasil atau tidak, tindakan berani ini sudah cukup membuat Houthi terkenal di dunia dan membuat AS kehilangan muka. Namun, yang lebih penting daripada seberapa parah kerusakan kapal induk AS akibat serangan Houthi adalah mengapa Houthi Yemen memilih untuk menyerang kapal induk AS dan mengapa mereka berani melakukannya. Seperti diketahui, kapal induk AS adalah aset strategis AS. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, tidak ada preseden kapal induk AS yang ditenggelamkan dalam pertempuran nyata. Tentu saja, hal ini dikarenakan semua negara yang diperangi AS hanyalah negara kecil dan lemah. Walaupun AS telah berulang kali mengeluarkan peringatan bahwa menenggelamkan kapal induk AS sama dengan menyatakan perang terhadap AS. Jadi, mengapa Houthi masih berani mengambil risiko ini? Jawabannya sangat sederhana. Untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi. Bila ada yang pernah menonton film serial drama asal China berjudul Designation Forever yang dirilis pada tahun 2011, di mana kelompok bersenjata lokal berjuang mati-matian untuk mendapatkan pengakuan sebagai angkatan bersenjata resmi. Demikian pula halnya di Timur Tengah. Hampir semua kelompok yang terlibat dalam pertempuran sengit adalah milisi lokal tanpa pengakuan resmi. Hamas dan milisi Lebanon adalah contohnya. Houthi Yemen juga berada dalam situasi yang sama, dan mereka sangat ingin mendapatkan pengakuan internasional. Dengan menyerang kapal induk AS, mereka berharap dapat diakui sebagai kekuatan hebat dan resmi, dan mendapatkan pamor di Yemen. Selain itu, mereka juga ingin menjadi kekuatan utama di wilayah Teluk. Untuk mencapai ini, hanya ada dua cara, yaitu menghancurkan pasukan Israel atau menghancurkan pasukan AS. Ketika Tiongkok baru berdiri, Chairman Mao pernah berkata bahwa rakyat Tiongkok telah bangkit. Namun, ini hanya diakui setelah Perang Korea, di mana pasukan sukarelawan Tiongkok dengan senjata sederhana berhasil menaklukkan pasukan Amerika yang dilengkapi dengan persenjataan tercanggih saat itu. Hal yang sama berlaku untuk Houthi sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa mereka berani melakukannya?
karena kegagalan bisa berarti kemusnahan bagi mereka. Sebenarnya, keberanian Houthi datang dari waktu dan target yang tepat, termasuk dukungan negara-negara besar di belakangnya. Saat ini, AS tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk terlibat dalam perang, karena baru saja mengajukan proposal gencatan senjata baru antara Israel dan Hamas. AS tidak ingin konflik di wilayah ini berlanjut atau meningkat, apalagi terlibat langsung dalam pertempuran. Itulah mengapa Houthi memanfaatkan situasi ini. Mereka tahu bahwa AS tidak akan berani merespons dengan kekuatan penuh. Dari sudut pandang AS, klaim Houthi yang berulang kali mengumumkan, "Kami berhasil menyerang kapal induk AS," jelas merupakan penghinaan sangat besar. Dalam situasi seperti ini, AS yang selalu mengklaim kebebasan bernavigasi atau freedom of navigation seharusnya sangat murka dan melakukan pembalasan besar-besaran terhadap Houthi. Namun kenyataannya berbeda. AS memilih untuk bungkam mulut dan menahan diri. Ada beberapa kemungkinan di balik semua ini. Pertama, menghindari konsekuensi yang lebih buruk. AS mungkin tidak ingin menambah masalah dengan menyerang Yemen, yang memiliki medan perang yang sangat kompleks dan beresiko tinggi terjebak dalam perang yang panjang dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi perhatian publik. Dengan tidak membalas Houthi, AS berusaha mengurangi perhatian dunia terhadap serangan ini. Jika AS membalas, dunia akan berpikir bahwa Houthi benar-benar berhasil menyerang kapal induk AS. Bahkan jika AS berhasil menghukum Houthi dengan keras, hasil akhirnya tetap akan merugikan citra AS. Ketiga, menjaga reputasi. Melalui serangan ini, dunia bisa melihat sisi lain dari AS yang hanya berani menyerang pihak yang lebih lemah dan takut menghadapi lawan yang lebih tangguh. Tindakan Houthi ini menunjukkan kepada dunia bahwa era dominasi AS sudah mulai memudar. Seperti pernyataan Chairman Mao bahwa AS hanyalah macan kertas. Dan Houthi kali ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa AS tidaklah sekuat yang mereka klaim dalam film Hollywood. Dan bahwa zaman di mana AS mendominasi tatanan dunia dan bertindak sewenang-wenang sudah berakhir. Selain itu, menyerang kapal induk sebenarnya lebih aman daripada menyerang kapal perang. Kapal induk besar dan tahan banting, sedangkan serangan dari drone dan rudal Houthi kemungkinan hanya akan menyebabkan kerusakan kecil. AS mungkin hanya akan menahan diri dari merespons secara berlebihan untuk menghindari eskalasi yang lebih besar. Jadi, memilih menyerang kapal induk AS sebagai target empuk adalah langkah yang sangat cerdas. Dengan demikian, Houthi berharap dapat mencuri perhatian dunia dan meningkatkan status mereka tanpa menghadapi resiko balasan yang terlalu besar. Dunia akan terus melihat perkembangan selanjutnya, mengingat juru bicara Houthi telah menyatakan bahwa mereka telah 2 kali menyerang kapal induk AS dalam sehari dengan berbagai drone dan rudal balistik.